Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan kita minggu yang lalu, yaitu menarik ukuran sampel. Jadi bagaimana caranya kita menentukan jumlah dari sampel kita, karena mengingat populasinya terlalu besar mungkin ya, sehingga tidak sanggup untuk diteliti semuanya. Nah, maka perlu kan ditentukan, diambil saja sampelnya. Nah, untuk mengambil sampel ini itu diharapkan 100% bisa mewakili populasi. Nah, jadi bila jumlah populasinya misalnya ada 1.000 orang dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1.000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi, yaitu 1.000 orang. Nah, makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar pula kesalahan generalisasi. Nah, berapa jumlah anggota sampel yang harus diambil yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Nah, itu tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki itu sering tergantung pada sumber dana kita. Nah, waktu dan tenaga yang tersedia, makin besar tingkat kesalahan yang kita pilih ya, kita ambil, maka akan semakin kecil jumlah sampelnya. Misalnya kalau tingkat kesalahannya 1%, itu populasinya lebih besar, sampelnya lebih besar dibanding tingkat kesalahan 10%. Nah, jadi kita lihat kira-kira yang mana kita yang sanggup ya untuk melakukan penelitian atau untuk penyebaran angket. Dan semakin besar tingkat kesalahan yang kita pilih, maka akan semakin kecil jumlah populasi yang diperlukan sebagai sumber data. Nah, jadi ada rumus yang bisa dipakai. Yang pertama, satu teknik yang dikemukakan oleh Arikunto, Suharsimi Arikunto, itu dia memakai persen, menghitung persen. Jadi jika populasinya tuh lebih dari kurang dari 100 orang, maka diambil 100%, ambil semuanya. Dan jika populasi itu lebih dari 100 orang, maka bisa kita ambil persentasenya, mulai dari 10%, 25% atau 50%. Nah, juga tergantung lagi kepada kesanggupan waktu dan dana dan tenaga dari peneliti. Yang kedua, rumus Isaac dan Michael ya. Isaac Michael ini ada ini melihat pada tingkat kesalahan. Jadi ada rumusnya kalau mau cari secara manual. Bisa kalian lihat di buku Sugiono ya. Kalau di buku ibu ini halaman 86 sampai 87 itu ada tabel populasi ya, tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu. Nah, dimana di sini dilihat tingkat taraf kesalahannya 1%, 5% dan 10%. Nah, kembali lagi mau ngambil tingkat kesalahan yang mana itu tergantung, dikembalikan lagi ke kesanggupan dari peneliti. Jadi nggak perlu dicari ya rumusnya, nggak perlu lagi, cukup kalian lihat aja di sini. Misalnya populasinya 100 orang misalnya ya. Nah, di sini sudah sudah ada kalau kita mau ambil taraf tingkat kesalahannya 1% itu populasinya 87. Kalau 5% populasinya 78, dan kalau 10% sampelnya cuma 73. Jadi kalau populasi kita 100, bisa kita ambil 87, 78 atau 73 sebagai sampelnya. Ini tinggal lihat aja di tabel dari Isaac dan Michael, itu ada di buku Sugiono.
Juga bisa pakai nomogram Harry King. Nah, kalau Harry King dia jumlah populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi mulai dari 0,3% sampai dengan 15%, dan faktor pengali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Nah, dalam nomograf terlihat untuk confidence interval, interval kepercayaan. Ini di buku Sugiono ada ya nomogramnya dari Harry King itu. Kalau kalian sulit pakai ini, kalian bisa pilih nanti pakai mana yang kalian bisa paham. Tuh, terus juga bisa pakai rumus Lopin. Berikutnya skala pengukuran dan instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Nah, instrumen itu dibuat dalam bentuk angket, ya. Nah, sedangkan kalau dalam penelitian kuantitatif ini tidak perlu. Nah, jadi instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Nah, dalam skripsi kalian itu variabel itu ya itu ada di bab 3, nanti sudah ditentukan di situ ada berapa variabel dan misalnya ada 2. Nah, di setiap variabel itu nanti ada indikator-indikator yang menjadi dasar untuk membuat instrumen atau angket ya, atau pertanyaan atau membuat soal. Di definisi operasional, nah, itu di bab 3 letaknya kalau di skripsi ya. Instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Nah, ada bermacam-macam skala pengukuran, yaitu yang pertama. Jadi ada bermacam-macam skala pengukuran yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Contoh, timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Dibuat dengan skala Mg dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan Mg bila digunakan untuk mengukur. Nah, meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang. Dibuatlah skalanya mm. Nah, dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan mm. Nah, misalnya skala pengukurnya tadi meter kan untuk mengukur panjang. Misalnya maka hasilnya nanti bisa misalnya 50 meter M ya. Kalau 50 mm berarti 50 mm. Itu maksudnya. Jadi berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan dan sosial. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga rating scale, dan yang keempat semantik diferensial ya. Nah, kelima jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran itu akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Yang pertama skala Likert. Nah, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Nah, dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jadi misalnya variabelnya kinerja pegawai. Nanti kinerja pegawai ini kan ada indikator ya. Indikator itu artinya ukuran. Untuk menilai kinerja itu ada beberapa indikator yang harus ditanyakan, dijadikan instrumen. Nah, namanya indikator itu. Kalau indikator kinerja itu 10, berarti instrumen kita 10 pertanyaan. Itu maksudnya. Nah, jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert itu mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Itu yang dapat berupa kata-kata, bisa 5 ya, skala Likertnya bisa 5 pilihan jawaban. Mulai dari sangat A-nya misalnya sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, C sangat tidak setuju. Jadi artinya dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Dari yang sangat ya, terus boleh juga 4 ya, 4 pernyataan, 4 pilihan ya. Misalnya A-nya sangat positif, B-nya positif, C negatif, D sangat negatif. Atau juga boleh A selalu, B sering, C kadang-kadang, D tidak pernah. Atau juga boleh A sangat baik, B baik, C tidak baik, D sangat tidak baik. Jadi tergantung soal kita atau pernyataan kita apa. Jadi dilihat dari pertanyaan kita. Kalau kita minta persetujuan berarti sangat setuju, tidak setuju tadi. Nah, kalau dia melakukan sesuatu pekerjaan berarti bisa pakai selalu, sering, dan sebagainya. Nah, ini lihat di buku Sugiono ya. Terus untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor. Misalnya setuju, selalu, sangat positif itu diberi skor 5. Dan berikutnya setuju, sering, positif diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, netral diberi skor 3. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberi skor 2. Yang kelima, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi atau tidak pernah itu diberi 1. Nah, instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert itu dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Boleh kita buat tabelnya. Yang terdiri dari nomor, pertanyaan, jawabannya SS, ST, RG, TS, STS. Nah, nanti kalau orang pilihannya misalnya yang mana, kalau dia milihnya SS, berarti dia centangnya, checklistnya di kolom SS. Kalau dia milihnya sangat tidak setuju atau ya, itu dia milihnya centangnya di ST dan seterusnya. Nah, diberi skor lagi. SS diberi 5, ST skornya 4, ragu-ragu skornya 3, RG ya, TS skornya 2, tidak setuju atau sangat tidak setuju STS ya. Nah, itu skornya 1. Nah, itu untuk skala Likert. Nah, nanti dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random. Nah, dari 100 orang pegawai tadi, setelah dilakukan analisis, nah berapa orang yang menjawab SS, ST, dan seterusnya. Kemudian ada lagi berbentuk pilihan ganda tadi kan. Nah, dan skala Goodman. Nah, skala Goodman ini akan didapat jawaban yang tegas. Hanya 2 pilihan dari pertanyaan kita, ya atau tidak. Jadi
Contoh, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan ini? Cuma ada 2 pilihan. A, setuju, B, tidak setuju. Cuman itu dia. Ada 2 pilihan, tegas ya. Atau dalam bentuk pilihan ganda lagi dibuat bentuk checklist juga boleh. Nah, jadi dibuatlah skor tertinggi 1 dan terendah 0. Misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Nah, analisanya juga dilakukan seperti pada skala Likert. Kemudian semantik diferensial. Semantik diferensial ini dikembangkan oleh Osgood ya. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda atau tidak checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Nah, nanti contohnya itu bisa dilihat di buku Sugiono ya. Misalnya gini, di bagian kirinya kita buat yang positif, bersahabat, tepat janji, bersaudara. Misalnya, beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Ini contoh soalnya. Pilihannya di sini yang sebagian kirinya bersahabat, tepat janji, bersaudara, memberi pujian, mempercayai. Nah, itu kita bisa milih angkanya 5 dan 4. Kalau kita negatifnya tidak bersahabat, lupa janji, memusuhi, mencela, mendominasi, itu kita bisa pilih di angka 1 atau 2. Nah, di tengah-tengah itu kan angka 3, itu kalau kita ragu. Ini kan ragu-ragu. Sekarang rating scale ya. Dari ketiga skala pengukur yang telah dikemukakan tadi, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Nah, di sini responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Nah, dalam skala model rating scale ini, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Nah, oleh karena itu dia rating scale ini lebih fleksibel. Tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Nah, yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Orang tertentu memilih jawaban angka 2, tetapi angka 2 oleh orang tertentu belum tentu sama maknanya dengan orang lain yang juga memilih jawaban dengan angka 2. Contoh, seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A? Berilah jawaban dengan angka 4 bila tata ruang itu sangat baik, 3 bila tata ruang itu cukup baik, 2 bila tata ruang itu kurang baik, 1 bila tata ruang itu sangat tidak baik. Nah, bisa juga dimasukkan ke dalam tabel. Nah, itu ya. Jadi Ibu kira cukup sampai di situ dulu. Untuk instrumen penelitiannya kita bahas minggu depan. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau kalian tidak paham dan lebih paham lagi, kalian harus baca buku Sugiono. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.